Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja aku excited banget karena hari ini kita bakal ngebongkar satu rahasia besar. Pernah kepikiran gak sih kalau semua hal yang selama ini diajarin ke kita soal kerja keras buat sukses itu sebenarnya bisa jadi nggak ada gunanya sama sekali kalau diterapin di tempat yang salah? Iya, kamu nggak salah dengar. Semua keringat, semua jam lembur kamu bisa jadi cuma sia-sia. Nah makanya di pembahasan kita hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya jadi manusia masa depan yang beneran tahan banting. Oke, ini peta rahasia kita hari ini ya. Kita bakal bahas mulai dari konteks adalah kunci segalanya, kecerdasan emosional, dan jebakan insentif, berhenti berlindung di balik alasan introvert, membangun ambisi dan resiliensi mental, dan terakhir, cara cerdas mencari mentor. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, konteks adalah kunci segalanya. Ingat ya, yang namanya value atau nilai seseorang itu nggak pernah objektif. Kanvas kosong itu biasa aja, tapi di tangan Leonardo da Vinci, harganya bisa miliaran. Sekarang coba tanyain ke diri kamu sendiri deh, apakah jadi pinter dan kerja keras aja tuh udah cukup? Bayangin, kamu orang pertama yang nyampe kantor jam 8 pagi, kamu nyuciin mobil bos kamu, terus kamu jadi orang terakhir yang pulang jam 10 malam. Apa itu jaminan kamu bakal sukses? Ya belum tentu. Kalau kamu ngelakuin itu semua di lingkungan yang memang nggak ngargain loyalitas kayak gitu, yang ada kamu cuma buang-buang waktu dan energi doang. Untuk ngasih gambaran yang lebih jelas, bayangin ada seseorang yang benar-benar jenius banget urusan coding dan komputer. Tapi dia lahirnya di tahun 1800-an. Kira-kira kerjanya apa? Ya komputer aja belum ada kan? Ujung-ujungnya dia paling cuma jadi penambang batu bara. Tapi, coba lihat jenius IT di era modern sekarang. Mereka itu para miliarder. Jadi, poin pentingnya di sini adalah value yang kamu punya itu sangat amat bergantung sama konteks dan momentum waktunya. Lanjut ke bagian kedua. Kecerdasan emosional dan jebakan insentif. Karena konteks ini selalu berubah-ubah, ada nggak sih satu skill yang pasti bakal kepake di zaman apapun? Jawabannya ada di kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau EQ, ini bukan sekedar soal kamu ramah sama orang lain ya. Ini tuh soal kemampuan kamu ngebaca situasi dan dinamika di ruangan tempat kamu kerja. Kamu harus ngerti yang namanya first mover disadvantage atau kerugian ngambil langkah pertama. Jangan dikit-dikit langsung unjuk gigi. Amati dulu polanya. Lihat perilaku kayak apa sih yang sebenarnya dikasih reward sama bos kamu. Di beberapa kantor, jadi orang yang paling berisik dan banyak nuntut, itu malah bikin cepet naik jabatan. Tapi di kantor lain, kalau kamu terlalu berisik, malah dipecat. Nah, kamu harus punya kepekaan buat ngebaca konteks itu. Ngomongin soal ngamatin apa yang dihargai di tempat kerja, ada cerita menarik dari Daniel Kahneman tentang efek kobra. Bayangin ada kolektor yang mau bayar mahal buat setiap gulungan sejarah kuno yang ditemuin. Niatnya sih baik. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang nemuin gulungan besar, terus malah dirobek-robek jadi kecil-kecil biar dibayarnya berkali-kali lipat. Atau ada juga pemerintah yang ngasih uang ke warganya tiap kali bawa ular mati biar hama ular berkurang. Hasilnya, warganya malah sengaja beternak ular di rumah biar dapat duit terus. Bumerang banget kan? Nah, sistem itu sering banget ngasih insentif buat perilaku yang salah. Coba deh, kalau kantormu ngasih uang tambahan buat jam lembur, alih-alih ngasih reward karena kamu berhasil nyelesain kerjaan dengan cepat di jam 3 sore, orang-orang secara natural bakal ngelambatin kerjaan mereka biar bisa lembur. Kamu harus jeli banget ngenalin insentif cacat di tempat kerja yang kayak gini, biar kamu nggak kecapean ngelakuin hal yang secara sistem aja udah salah. Masuk ke bagian ketiga, berhenti berlindung di balik introvert. Ini saatnya kita hadapi realita yang agak keras dan stop pakai alasan klise buat ngehindar dari networking. Orang miskin dilarang introvert. Iya, beneran. Kalau kamu nggak punya privilege, bukan dari keluarga kaya, dan lagi berjuang bener-bener dari bawah, kamu tuh nggak punya kemewahan buat pakai kata introvert sebagai alasan buat nutup diri. Biar gampang, pakai analogi koin pagi aja deh. Anggap kita semua bangun tidur dikasih 10 koin energi. Buat si ekstrovert, ketemu orang baru itu justru nambah koin energi mereka. Tapi buat si introvert, tiap kali interaksi, koinnya berkurang 1. Capek? Pasti banget. Tapi aturannya mutlak. Habiskan aja koinmu itu. Kalau kamu mau survive dan bisa ngebaca konteks di sekitarmu, kamu tetap harus rela ngebakar energi kamu buat berinteraksi. Nggak ada tawar-menawar. Tapi tenang, ada kabar baiknya nih. Networking itu bukan public speaking kok. Kamu nggak dituntut buat ngelawak atau cerita hal-hal yang bombastis. Rahasia terbesarnya cuma satu. Banyakin nanya dan dengerin. Udah itu aja.
Pada dasarnya, manusia itu seneng banget ngomongin dirinya sendiri. Kalau kamu biarin mereka ngomong panjang lebar, dan kamu cuma asyik ngedengerin, di akhir obrolan, mereka bakal mikir kalau kamu adalah teman ngobrol yang paling asyik. Kalau syarat buat sukses itu harus punya ijazah dari kampus sekelas Harvard, nah itu baru namanya penghalang yang nggak adil, karena di luar kendali kita. Tapi kalau penghalang kesuksesan kamu cuma sekedar rasa gengsi, takut di judgement, atau ngerasa malu pas mau ngajak orang ngobrol, itu sih penghalang yang adil banget. Semua orang ngerasain takut yang sama kok. Bedanya, ada orang yang berani nampar pipinya sendiri terus maju, sementara yang lain milih diam aja dan akhirnya kehilangan kesempatan emas. Bagian keempat, membangun ambisi dan resiliensi mental. Sering kan denger ambisi itu dibilang egois? Padahal ambisi yang bener itu ngasih dampak besar loh. Kalau kamu berambisi ngegedein bisnis, kamu nggak cuma ngidupin dirimu sendiri, tapi bisa buka lapangan kerja buat 50 orang lainnya. Tapi ingat, ambisi doang tanpa daya juang itu bakal gampang banget layu. Pertanyaannya sekarang, di zaman modern yang serba nyaman dan penuh sama distraksi ini, gimana sih caranya kita beneran bisa menguji dan ngebangun ketahanan mental kita? Jawabannya ada di satu kata, grit, alias ketangguhan. Gimana cara ngelatihnya? Gampang tapi susah. Coba deh, paksa dirimu buat baca buku cetak setebal 100 halaman, apalagi buku yang menurutmu agak ngebosenin. Ini bukan soal seberapa pintar kamu nyerap isi bukunya ya, tapi ini soal maksa otak dan mental kamu supaya nggak gampang nyerah pas lagi diserang rasa bosan. Nonton video pendek di HP mah gampang, otak kita pasif. Tapi baca teks panjang? Nah, itu baru beneran ngelatih otot mental baja kamu supaya nggak gampang mundur. Coba kita bandingin kualitas orang zaman dulu sama sekarang. 80 tahun lalu, di zaman yang serba susah, orang-orang tuh otomatis punya daya juang yang tinggi banget, walaupun mungkin secara kreativitas agak kurang karena fasilitasnya terbatas. Nah hari ini, kebalikannya total. Kita hidup di era yang super nyaman, banyak banget orang kreatif dengan ide-ide brilian seliweran, tapi sayangnya mereka rapuh dan daya juangnya gampang banget anjlok. Maknanya apa? Kalau kamu berhasil ngebangun ketangguhan mentalmu hari ini, kamu bakal jadi barang langka yang nilainya mahal banget di pasar masa depan. Terakhir, bagian kelima, cara cerdas mencari mentor. Mentornya udah siap, sekarang kita butuh arah yang benar dari mentor buat ngelewatin lautan informasi di tahap awal karir kita. Kesalahan yang sering banget kita lakuin adalah terobsesi minta nasihat ke konglomerat atau miliarder papan atas. Padahal, buat kamu yang baru aja mulai, nasihat mereka tuh jujur aja udah nggak relevan. Mereka paling nyuruh kamu buat tetap persisten atau berpikir besar. Ngawang banget kan? Kayak nanya ke Cristiano Ronaldo gimana cara nendang bola dasar. Nggak nyambung. Yang kamu butuhin itu adalah mentor plus 2 level. Seseorang yang posisinya tuh cuma 1 atau 2 langkah aja di atas kamu sekarang. Gimana cara nyarinya? Cari orang yang saat ini penghasilannya tuh persis kayak target gaji kamu selanjutnya. Nasihat dari mereka ini bakal kerasa sangat praktikal dan spesifik. Dibandingin ngasih petua filosofis, mereka bakal langsung ngasih tahu kamu hal-hal teknis. Misalnya nih, jangan cuma nulis job desk di CV. Mending lu bikin satu paragraf yang ceritain tanggung jawab lu dan gimana cara lu solve problem di sana. Mentor plus 2 level ini yang bakal bantu kamu nyaring semua informasi yang overload sekarang dan ngasih tahu langkah konkret yang harus kamu kerjain besok pagi. Nah, kita udah sampai di akhir sesi bedah materi kali ini. Tantangannya buat kamu sekarang, apakah kamu beneran udah siap buat take action nyata? Atau jangan-jangan semua informasi daging ini cuma bakal numpang lewat aja dan habis ini kamu balik lagi ke zona nyamanmu? Kalau kamu emang milih buat bertindak, ayo kita mulai latih otot ketangguhan mentalmu detik ini juga. Kamu bisa langsung buka lainlink.id/gerilla. Di sana, kamu bisa dapat akses ke ratusan ringkasan buku-buku bestseller dunia yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia, dan gokilnya bisa diselesain cuma dalam 15 menit. Dan itu 100% gratis. Manfaatin fasilitas ini, paksain diri kamu buat fokus baca tiap hari, dan bangun kapasitas diri kamu buat jadi manusia masa depan yang benar-benar tahan banting. Makasih banget udah dengerin sesi ini sampai habis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita berikutnya.